Gendernya sangat apa ya, wingit ya Mas ya. Iya, antara perpaduan antara anjing sama manusia itu loh. Ya kan? Orang dulu itu kalau membuat warangka itu kan nggak sembarang Mas. Ya apa? Meditasi dulu. Berdasarkan wangsit, berdasarkan apa yang dia dapat setelah meditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu ingkang pinanggih. Bertemu kembali dengan channel kami Putra Ronggolawe 04. Kali ini kita kedatangan rekan yang namanya Mas Yudi. Betul. Mas Yudi Bodong. Beliau punya channel apa Mas namanya? Channel musik. Channel musik, lagu-lagunya lagu-lagu Jawa. Jawa ya. Untuk wilayah Cepu sekitarnya, Blora maupun Bojonegoro wajib subscribe ya Mas ya. Siap. Udah berapa album Mas? 7. Udah 7 album. Nanti rekan-rekan lihat langsung ya channelnya Yudi Bodong. Nanti ada lagu-lagu ya seperti itu ya Mas. Genre ambiar. Nah, Campur sari, pop keroncong juga. mantap jiwa. Oke, siap. Yang temen saya yang satu ini namanya siapa? Nama saya Rianto. Rianto. Nah, ya, ini juga salah satu kru dari channel Obo channel ya teman-teman. Komedi Bojonegoro. Nah, yang datang kali ini teman-teman kita itu teman-teman yang sangat luar biasa, punya kreativitas yang tinggi. Oke, langsung saja kita review hari ini. Itu sebuah pusaka ya teman-teman. Pusaka ini sangat familiar pada tanah Jawa. Nah, yang tentunya pada era-era Majapahit, Mataram sampai saat ini pusaka ini masih tersimpan dengan baik. Nah, kalau melihat dari bentuknya, pasti teman-teman Tosan Aji udah pada bisa menebak ini apa sih gitu. Nah, biasa nggak usah lama-lama ya, langsung kita buka. Nih pusakanya, pedang Suduk Maru. Nah, kita buka bilahnya. Nah, seperti ini teman-teman bilahnya. Dua sisi tajam, dia agak condong melengkung ke depan. Kenapa dinamakan pedang suduk? Pedang ini digunakan untuk menyuduk Mas, untuk menusuk gitu loh. Makanya dinamakan suduk. Nah, pedang ini termasuk juga pusaka. Karena apa? Menggunakan tempat lipat, batu meteor, biji-biji besi yang udah dipilih sama sang empu, mengatirakat, dan perhitungan-perhitungan hari tertentu, sehingga pedang ini termasuk Tosan Aji. Nah, dan menggunakan pamor. Pamor itu ini apa, pola-pola pada bagian bilah. Nah, pedang ini diciptakan untuk menimbulkan efek luka yang dalam Mas. Nah, pada waktu pertempuran. Zaman dulu kan sebelum kemerdekaan kan masih kerajaan ya Mas. Betul. Setiap orang pasti punya piandel masing-masing. Nah, piandel itu ageman, soalnya itu piandel ngendelke, menguatkan, memberanikan gitu loh. Efeknya seperti itu. Jadi menambah kadigdayan kalau zaman dulu itu. Nah, karena setiap benda pusaka kan kebanyakan mempunyai kodam. Kodam itu ya istilahnya isi nih gitu loh. Nah, yang menempati, sosok yang menempati pada benda pusaka tersebut. Kalau ini pamornya pamor wangkon atau winengku atau pelindung seperti itu Mas. Nah, beda kalau pedang sabet bentuknya agak lurus condong ke belakang. Yang namakan pedang sabet kan buat menyabet seperti itu. Mungkin Mas Yudi ada yang ditanyakan dari review saya ini? Ya. Terima kasih atas
partisipasi bisa dikumpulkan di sini, terutama untuk channel Putra Ronggolawe 04 dan juga yang punya channel Kobo Kerum. dari Bojonegoro. Saya juga sangat senang, ini juga jadi pertama kali menjadi satu pengalaman bagi saya. Dan review saat ini kan pusaka zaman waktu kerajaan ya Mas ya, benar? Betul. Terus ini Mas yang mau saya tanyakan, pertama kali dengan pegang kira-kira sudah berapa lama? Kalau ini saya dapat baru sekitar 1 bulan mas. Oh, 1 bulan. Belum ada malah. Belum ada 1 bulan. Jadi ya saya kan kerjanya tiap hari layapan mas ya, tahu sendiri. Sama berarti. Kerjanya kelayapan. Jadi layapan sekalian hunting. Betul. Ya, jadi kalau di kampung itu ada info, oh di sana punya pusaka gitu. Oh saya penasarannya tinggi. Betul. Langsung saya kejar. Ya. Saya tanya, saya penasaran. Kalau pusakanya bagus, harganya miring, saya beli, saya mahari seperti itu. Bedanya sama saya kan kira-kira cari ide. So iya. Kalau Iya. Mas Putra Ronggolawe kan cari benda yang Iya. Oke. Dan kebetulan saya kan juga kolektor mas. Oh, Koleksi ya didol gitu loh mas. Nah teman-teman barangkali ada yang berminat, silahkan komen. Nanti harga bisa dirunding ya. Nah, seperti itu. hari berarti. Mahar, betul sekali. Seperti ini mas, coba pegang. Ini lur, pegang pertama kali pusaka. Jadi ini pengalaman pertama. Ini nanti juga menjadi pengalaman saya ya Mas. Ya, Saling tukar ide. Di Mas Putra Ronggolawe ini nanti kan jadi lebih untuk lebih tahunya pusaka-pusaka yang ada di Jawa ini seperti apa. betul. Nantinya menjadi tujuan saya juga agar kita pun sering berkolaborasi Ya, agar menjadi tim yang bagus, terutama di wilayah Cepu, Bojonegoro, bahkan di Blora. betul. Mas, Ini untuk Mas Rianto, monggo yang pegang. Mungkin baru pertama kali juga pegang pusaka ya Mas ya. ya ini saya baru pertama kali pegang pusaka. Rasanya gimana Mas? Kalau pertama kali memegang sesuatu yang belum pernah dipegang itu gimana rasanya? Agak Itu ya Mas ya. Tapi nggak sampai keluar keringat dingin ya. Iya. Ini bagus itu kayak apa? Oh itu namanya handle-nya itu Situmang Mas. Kalau nggak salah Situmang. Nah, Situmang Buat dari apa ini? kayu. Kayu. Di kayu Mas. Ukiran lama itu. Ukiran lama ya. Ya. Untuk kayunya sendiri jenis kayu apa? Untuk kayunya biasanya kayu kemuning. Kalau buat pusaka itu kayu kemuning, kayu timongo, kayu cendana tim-tim. Terus ada kayu nagasari. Terus yang paling spesial itu biasanya menggunakan handle dari gading gajah Mas. Oh, gadingnya. Diukir ya. Mempunyai nilai artistik dan estetika sangat tinggi. Dan nilai jualnya juga wow kalau gading iya. Tajam itu Mas. Jadi pedang sutu itu tajam 2 sisi ya teman-teman. Nah. Karena emang didesain untuk menyuduk gitu loh. Nah, dia menggunakan seperti tikel alis tapi di belakang dan condong ke depan seperti ini. Ya. Double bevel. Double bevel 2 sisi tajam. Mungkin di daerahnya Mas Yudi juga masih ada yang nyimpan pusaka-pusaka seperti ini ya Mas ya? Kemungkinan masih ada Mas. Cuman saya sendiri kan untuk ekspor ke sana belum. Ya. Ini nanti setelah kita berkolaborasi seperti ini kan nanti tak Info, oke siap. Jadi banyak ide Mas nanti Mas. Iya. Seperti itu.
Kalau Mas Yudi nanti ada info segera WA saya, nomornya ada di grup itu ya. Siap. Nah, gitu. Ini teman-teman tuh. Dan ukirannya itu handle-nya sangat apa ya, wingit ya Mas ya. Sangat wingit gitu loh. Iya, antara perpaduan antara anjing sama manusia itu loh. Ya, rambutnya seperti manusia ya, dua karakter. Kan orang dulu itu kalau membuat gagang atau membuat warangka itu kan nggak sembarang Mas. Ya apa? Meditasi dulu. Jadi kalau membuat sesuatu berdasarkan wangsit, berdasarkan apa yang dia dapat setelah meditasi. Ya, harus kayak gini ya, mungkin permintaan dari kodamnya mungkin buatnya seperti ini. Oh, gitu. Oke, teman-teman. Barangkali ada yang berminat ya nanti ya. Ini salah satu wujud dari karya nenek moyang kita, asli dari tanah Jawa ini. Tidak usah takut atau alergi dengan pusaka, seperti itu. Tidak usah punya kekhawatiran, oh nanti aku punya pusaka terus jangan-jangan rumahku jadi angker. Jangan punya pikiran seperti itu teman-teman. Ya. Saya itu pegang pusaka dari TK. Ya alhamdulillah nggak pernah ada gangguan apa-apa Mas. Seperti itu. Dari TK itu saya sudah sama pusaka. Sejak dini. Iya. Kebetulan bapak saya kan dulu koleksinya juga banyak. Nah, terus kan kadang banyak yang bilang, pusaka gini bukan ya bikin rumah angker, bikin rumah ini jadi wingit. Enggak, sebenarnya tergantung kitanya sendiri, tergantung keyakinan kita, keimanan kita gitu loh. Dan jangan mengimankan sebuah benda, bang, ini juga ciptaan manusia kok. Betul gitu kan. Kalau kita berpikir positif, pikirannya positif, segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, dan segala sesuatu yang telah terjadi sudah takdir. Itu wes, nggak usah mikir reno-reno lah. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang alergi dengan pusaka itu, pikiran seperti itu dihilangkan. Nah, kalau bukan kita sendiri, nanti yang menguri-uri budaya kita, budaya nenek moyang kita siapa? Nah, seperti itu. Eman-eman. Nanti pada zaman tertentu, anak cucu kita cuma dengar cerita, tidak cuma langsung melihat langsung. Oh ini ternyata tinggalan nenek moyang kita itu seperti ini, sangat luar biasa. Seperti itu. Kalau ada barangnya kan, oh ini gitu. Seperti itu. Bisa jadi bukti sejarah gitu ya, bukti sejarah peradaban. Di mana Mas Rianto sudah ada ketertarikan dengan pusaka? Kayaknya ada sedikit. Oh ya. Ingin coba memiliki pusaka. Siap. Ya, itu seperti itu. Kalau menurut saya ya seperti tadi, masalah vibrasi, kodam, isen apa dan sebagainya itu kan ya tergantung kitanya, balik ke kitanya sendiri. Nah, ini kan cuma alat gitu loh. Bahkan diistimewakan karena apa, pembuatannya sangat sulit, memakan waktu yang sangat lama, ya seperti itu teman-teman. Gimana teman-teman, ada yang minat nanti silahkan komen. Kita tutup review pedang suduk malam ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, share. Monggo ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.